Halo, selamat datang di channel Edi Gunanda, Sales Suzuki Ciputat, melayani pembelian mobil area Jabodetabek, teman-teman. Pagi hari ini kita mau siap-siap jalan menuju pemasangan anti karat pada Suzuki XL7 Beta Automatic, kepunyaan dari Bapak Indra ya. Pagi-pagi kita berangkat ke sana supaya sore sudah selesai, teman-teman. Oke? Kita siap-siap, tadi udah dicek, sekarang kita tinggal jalan, teman-teman ya. Sebelum jalan kita nyalain mobilnya dulu, terus setel AC ya. Setel AC nggak usah kekencengan dan setel suhunya ya. Kita lihat bensinnya udah mulai habis, kita ke pom bensin dulu untuk pengisian bahan bakar ya. Sedikit aku jelasin di sini, teman-teman. Anti karat itu sangat penting sekali untuk melindungi bodi ataupun sasis pada kendaraan, teman-teman. Seringkali konsumen Edi yang saat ingin trade in ataupun tukar tambah dengan mobilnya, di saat dicek mobilnya sudah karatan dan ditanya pada saat beli mobil saat baru, apakah dipasang Bu anti karatnya, ataupun Pak apakah dipasang anti karatnya, dia mengatakan tidak. Ya begitu, biasanya kalaupun mobil ada karatan, harganya agak sedikit turun walaupun nggak begitu banyak ya, sekitar 10 jutaan lah ya. Kita isi bensin dulu, teman-teman, supaya ada bensin sampai ke tempat bengkel anti karat ya. Nah, untuk biaya anti karat itu nggak terlalu mahal, teman-teman. Biaya anti karat itu cuma sekitaran 2 juta sampai dengan 2,5 juta ya. Dapat garansi lagi selama 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun teman-teman, mobil teman-teman itu terlindungi dari yang namanya karat ya. Jadi kalau ada pun karat masih digaransiin, mereka akan semprot ulang gitu ya. Oke, kita lanjut jalan. Nah, biasanya penyebab terjadinya karat pada mobil ya, kadang-kadang sering hujan. Yang sering hujan ini yang biasanya menyebabkan kendaraan teman-teman jadi karatan, karena namanya basah kering kena lumpur segala macam jadi karatan ya. Jadi namanya di Indonesia kan ada musim hujan, musim panas, musim becek segala macam, teman-teman. Penting sekali untuk memasangkan anti karat ya. Oke, ini kita udah mau keluar tol. Nanti proses pemasangan ataupun pengaplikasian anti karatnya aku akan record kepada teman-teman. Oke, stay terus sampai selesai, teman-teman ya. Nah, saat sampai di tempat anti karat, karena aku udah booking dari hari sebelumnya ya, jadi mobilku langsung masuk pertama kali ya. Walaupun memang di sini sudah lumayan banyak nih yang antri. Aku lihat yang antri itu ada sekitar 5 atau 6 unit yang antri untuk pemasangan anti karat dan lain-lain ya. Jadi kita langsung masuk karena kita sudah booking dari awal. Itulah enaknya kalau kita booking di hari sebelumnya, jadi langsung ditanganin, teman-teman ya. Mulai tahap awal itu pertama di bagian pintu ya. Pintunya ini pintu belakang ya, pintu samping kanan kiri 4 ya, dan bagian kap mesin ya. Dia semprot karena penyemprotan itu ada lubangnya, jadi nggak perlu bongkar dashboard, karena memang di sini mereka itu SOP-nya tanpa membongkar dashboard ataupun door trim dan lain-lain, karena mereka itu sudah profesional ya, jadi nggak merusak pabrikan ataupun membuka-buka bagian door trim, teman-teman. Jadi mereka ini sangat-sangat anti untuk membuka door trim, karena saat dibuka door trim nggak tahu nanti ada yang rusak gitu ya, karena elektrikal. Jadi mereka itu semprot dari lubang sini nih, teman-teman, yang di bagian pojok tuh. Nah, kalau teman-teman lihat, teman-teman pasti ngelihat mobil teman-teman pasti ada bolongannya. Nah, itu fungsinya untuk menyemprotkan anti karat. Jadi si Suzuki pun menyediakan lubangnya, teman-teman ya. Nah, ini penyemprotan bagian kap mesin bagian depan ya. Nah, di sini udah ada lubangnya, teman-teman ya. Jadi tukang anti karat itu tinggal simple saja, tinggal menyemprotin bagian sini. Jadi dia keliling ya, dari kanan ke kiri diputar sama dia itu selangnya. Nah, jadi dia itu benar-benar
menyeluruh gitu teman-teman, karena dia semprot. Bahkan kalau teman-teman perhatikan, ini seperti ada keluar asap gitu ya, karena bekas semprotan anti karat gitu teman-teman. Jadi dia benar-benar menyatu gitu teman-teman ya. Saat proses pemasangan anti karat, ban serep Suzuki XL7 ini dicopot teman-teman ya, karena kalau nggak dicopot akan menghalangi pada bagian lantai roda pada bagian belakang si XL7 ini, karena kan memang bannya ini di bawah sini ya. Jadi kalau nggak dicopot jadi nggak menyerata gitu teman-teman ya. Nah, dia lagi masang bagian depannya, jadi rumah roda bagian depan tuh lagi dia masang ya, bagian depan. Nanti habis depan dia ke belakang sini, habis itu ke bagian samping kanan, samping kiri ya. Jadi dia awal-awal bagian rodanya dulu teman-teman ya. Rodanya dulu, habis rodanya baru nanti dia ke bagian bawahnya ya, bagian lantai bawah. Dan ini dia penyemprotannya bukan cuma anti karat teman-teman, tapi di sini dibarengi dengan sound protection. Sound protection itu adalah peredam suara. Jadi untuk melindungi ataupun mengkedapkan suara ban masuk ke dalam kabin mobil Suzuki XL7 ini, tapi di bagian bawah saja, bagian luar ya. Beda dengan peredam yang otomatis yang biasa aku pasang, itu aku pasangin kan di lantainya ya, di bagian dalam, ini di bagian luarnya. Jadi kalau luar dalam dikasih peredam itu bener-bener keren banget sih. Karena ini kita pasangnya bagian luar, bagian dalam ini Pak Indra nggak sempat order ya. Jadi masangnya cuma bagian luarnya aja nih teman-teman ya. Dan di sini pemasangan anti karat ini setiap setahun sekali itu ada cek ulang. Kalau teman-teman mau cek ulang silahkan cek ulang. Mereka itu biasanya nyemprot ulang ya. Tapi setahun sekali ya, nggak setiap 6 bulan sekali. Kalau nano coating itu baru sekitar 6 bulan sekali. Kalau anti karat itu setiap sebulan sekali ya. Nah, kita tunggu proses selanjutnya nih teman-teman ya. Nah, dia tadi udah sempat naikin. Nah, inilah penampakan pada lantai bagian bawahnya. Itu semuanya putih semua teman-teman ya. Putih, namanya sasis ya. Karena ini mobil warnanya putih, jadi bawahnya di bagian putih. Nggak semua warna sih ya. Semua warna pasti bawahnya nih putih teman-teman ya. Karena warna dasar ya, belum dikasih anti karat. Nah, setelah diganti karat nanti jadi warna hitam nih. Nggak kerasa teman-teman, akhirnya selesai juga nih. Sudah masuk ke bagian akhir ya, sudah masuk ke finishing. Dia tuh udah di penghujung proses pensemprotan anti karatnya. Jadi bagian belakangnya sudah. Ini kelihatannya sudah selesai, tinggal proses finishing seperti yang anti karat yang nempel di bodi. Dia itu mau tempelin ini ya. Jadi dikasih solar sama dia supaya anti karat yang nempel di knalpot, di bodi semuanya itu supaya lepas ya. Kayak di knalpot tuh dia tempelin solar ya, jadi biar anti karatnya nggak nempel. Kalaupun nempel ya kan, dia akan kepanasan jadi uap gitu, jadi nggak enak gitu dicium. Jadi dia bersihin seperti ini, dikasih solar. Habis dikasih solar, dikasih sabun sama dia. Habis dikasih sabun baru cuci dengan air ya. Jadi benar-benar ini tanpa meninggalkan bekas anti karat ke bodi ya. Jadi cipratan-cipratannya itu nggak berbekas di bagian bodi. Jadi walaupun dia nggak menyemprotkan di bagian bodi ya, tapi kan pasti ada sedikit-sedikit cipratan yang kecil. Nah, disitulah dia menempelkan ataupun mengoleskan si solarnya itu tadi teman-teman. Nah, di sini aku lihat dia udah masang lagi ban serepnya. Jadi udah terpasang lagi ban serepnya. Ban serepnya nggak nempel ke bagian bodinya itu teman. Jadi nggak nempel untuk anti karat yang masih basah. Ini aku lihat anti karatnya masih basah teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat masih basah banget. Ya, tapi ini proses pengeringannya, infonya itu sekitar 2 hari baru kering banget ya. Nah, dia udah selesai nyuci nih, tadi disiram pakai air dan ini udah selesai.
Oke teman-teman, itu dulu videonya tentang proses pemasangan anti karatnya. Dan proses pemasangan nano coating dan glass coatingnya aku nggak satuin dengan video ini teman-teman. Aku buatkan di video part 2. Jadi buat teman-teman yang ingin tanya-tanya atau ingin beli mobil Suzuki-nya bisa langsung hubungi Edi ya. Beli mobil sekalian pasang anti karat boleh teman-teman ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semakin produktif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.